عليم يا من مقارب الأمور كلها بيده ما إليه الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علي يا فتاح قريب يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واستهدي لساني واهدي قلبي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بدارين آمين halaman 31. Amunnya diikuti seorang kitabnya jadi ketahuan berapa kurangnya nyaman kalau bahasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membicarakan masalah rukun sembahyang. Penjelasan Fatihah, rukun yang keempat yaitu masalah Fatihah, yaitu ini penjelasan daripada membaca Fatihah. Syarat-syaratnya, syarat kita membaca Fatihah itu ada syaratnya. Artinya kalau kita mulai lagi harus membaca Fatihah itu hafal Fatihah itu sebatas hafal seorang aja, ya kan? Tanpa didengar kepada guru, tanpa disetor, tanpa diuji dengan guru. Kalau bisa harus diuji gitu. Harus didengarkan bacaan Fatihah ini pas kata-kata. Kalau bilangnya kan kita hafal-hafalnya anak tuh, didengar tuh, ya kayak itu penghafalannya. Kadang-kadang ada melihat hurufnya kan. Makanya ya, bilangnya mau lihat rajinnya. Salatullahi man lahat qaw. Salatul iman, ada damang. Ya Allah, Allah pada khairima Allah. Ada Allah pada khairiman rakiban najaib Allah. Ada Allah. Al-Ahmad. Ada Allah. Makanya tulisi tulisannya hurufnya tuh ditinggi. Ini enggak ada. Ada yang pun halagan harus hafal dah. Maulid itu terus di kampung kita nih dibuat terus kalau. Jadi kan anak-anak harus hafalnya, sahutannya aja bang hafal. Mau di anunya kan hafal, sahutnya hafal. Beremang aja. Nah intinya kayak itu. Artinya kita kebanyakannya di masyarakat kita tuh Fatihah itu berarti aneh, mulai beuduknya keturutan aja ada suah belajar dengan istilah. Anak kan bisa ya melihat orang beuduk, bisa nurut kayak ini semua, kayak ini tangan. Tapi cara yang benar tuh kada tahu ya. Harus belajar istilah ya lah. Nah, rukun-rukun kada tahu, maka ada sah ibadahnya. Ya lah, kayak itu juga Fatihah. Hafal surangnya. Ya lah, mulai halus hafal sampai Tuhan, kayak itu penghafalannya. Kada suah minta dengarkan lawan seorang guru ini kada suah. Nah, itu perlu kita perhatikan, perlu dikhawatirkan ya itu. Ya lah, amun kada diminta dengarkan kepada seorang guru yang ahli, karena kita kada sadar kesalahan kita tuh di mana. Kesalahan kita tuh di mana? Kada tahu enggak? Ya lah. Jadi kayak itu bang harus lah kayak itu. Kayak baca mau kada tahu, makanya belajar. Gurunya ada, kita anak menyatur gurunya ada. Kitanya aja lagi hakun kadanya meluangkan waktu. Ya lah. Nah, bilanya kita tuh pada hakun menyatur bacaan kita, bilanya tersalah, jangan salahkan Allah Ta'ala. Bila Tuhan kadang menerima semua ibadah kita. Jangan nangis-nangis darah, jangan nangis-nangis meringit. Ya Allah, jangan kita menyesal karena dikubur di mahsyar, karena betimbang amal, karena mana para sumbayangku? Aja Tuhan kada ada. Maka aku sumbayang di dunia. Ada aja Tuhan. Kada sah beritaan. Mana pala hajiku? Beritaan hilang. Mau sumbayang sudah kada diterima, jangan harap lagi ibadah lain itu diterima, kada diterima Tuhan lagi. Buang aja kita. Nya sumbayang mulu. Bila sumbayang beres, nah hanya maka ibadah yang lain itu besar kemungkinan diterima. Bila sumbayangnya sudah kabel, jangan harap biar 100 juta sehari 2 wakaf, kada ada arti. Kada ada arti. Kenapa? Wadah membuat pahala kita tuh kada ada.
Ya Sumbaya. Vokalnya di mana? Ya Fatihah tadi. Takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu aja terus. Mulai halus. Itu dengaran Pak. Ajar gini Allahu Akbar aja ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asa iya ya dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya lah. Padahal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan kuat. Jangan kuat. Burung kuat. Enak. Burung maling dah, enak. Budak. Budak. Nah, Fatihah ini penting. Itu. Jangan kita tuh melihatkan diri itu seadanya kayak itu. Kadang ikut memperbaiki. Apalagi ikut sudah Tuhan, benar aja gengsinya tinggi. Allah. Gengsinya tinggi, hendak memperbaiki itu mudah itu kayak ada waktu lah. Ya loh. Nah, atau supan, kebanyakannya supan lah. Jangan supan, jangan hilangkan rasa supan. Itu sengaja iblis setan tuh membisiki kita supaya diri kita ini gengsi gitu, supan tinggi, supaya kadang-kadang memperbaiki bacaan seorang. Lalu kita ini terpuruk di dalam kesalahan. Ini fatal nih akibatnya ini. Jangan dianggap remeh, jangan biasa, jangan. Mau sudah mau urus macam-macam, akun aja, kesana, akun. Pasangan dapat duit, akun. Pasangan dapat beres, akun. Ke situ. Akun mau urus. Paling mana kawinnya bagi lagi nih akunnya. Ya lah. Jurang ke situ, ngomong ke situ. Nah, pasangan kawin kan bukan. Ya lah. Sudah masalah agama, masalah Fatihah, begini beja. Ya lah. Berdiam di dalam kesalahan. Amun kita sator bacaan kita, kadang kita dengarkan kepada seorang guru yang ahli, kita kadang tahu kesalahan kita di mana. Dikira kita asa bujur aja. Sembahyang asa bujur aja. Ya Allah, padahal bisa fatal akibatnya. Nah di sini banyak kurang kesadaran. Ya lah. Banyak kurang kesadaran gitu. Ya lah. Ada sedikit orang yang jahil masalah agama, ada sedikit. Cuma ya tadi kesadarannya tuh kurang, ada bahkan. Ya kan? Mulai lagi halus, merasa seorang mulai halus keluar saat seorang ini suah ada belajar sampai istilah masalah fikih ini. Ada suah, bukan suah wajib turun. Harus usah gengsi, harus usah supan. Ini supan. Anu jangan supan ya. Anu jangan ngalih, jangan bawa anak, jangan kayaknya bergaya. Marahnya bergaya situ. Masa jangan bangkuk kepala, ditawing-tawing gitu. Ya Allah. Nah, jangan sampai anak kita tuh menjadi alasan kita kadang menuntut ilmu. Jadi fitnah karena gara-gara anak, lalu kita nih berkurung diri kadang menuntut ilmu kayak gitu. Gara-gara anak. Berarti anak itu menjadi fitnah bagi kita. Ya lah. Nah, itu fitnah. Nah, lain nama fitnah orang tuh lain. Arti fitnah tuh gara-gara itu kita tuh berbuat dosa. Nah, itulah kita kadang belajar tuh berdosa. Kenapa? Karena belajar tuh hukumnya wajib. Nah, kalau pelajaran yang wajib. Nah, aku sudah aja tulang ke majelis. Pertanyaannya, majelisnya ikam tulak itu melajari fardu ain kada? Kada tahu aja. Nah, amanya kada tahu udah takut. Iyalah. Nah, itu. Kadang-kadang ada juga alasan orang kampung tuh kada ikut lagi ke mana-mana belajar mana. Aku sudah jatuh ke majelis ya. Iyalah. Pertanyaannya, pian ke majelis yang pian tonti itu sudah menggugurkan kewajiban pian kada? Guru yang melajari tadi masalah pelajaran yang wajib kah atau fardu ain atau kada? Kada tahu aja. Nah, makanya betakun. Ya Allah, makanya kita nih guru nih kada kau saikung. Kada kawa guru kita saikungan kawa. Kecuali guru kita tadi full, lengkap, komplit, beritaan yang ilmu yang wajib diajarkan sini tahun kita, boleh kita satu guru aja. Ya lah, nah mulai nol sampai
mulai A sampai Z. Nah, betul kan kita non guru tadi? Boleh, silahkan, asalkan komplit. Apa kada komplit, kita harus mencari untuk melengkapi, menutupi kewajiban kita. Oh, guru kita ini belajar masalah ini aja. Oh, aku masih kurang lagi belajar tauhid, harus belajar tauhid lagi. Cari gurunya untuk belajar tauhid. Ya lah, jangan fanatik buta. Satu guru aja cukup, kada boleh. Ulama besar kita kan ada satu guru tuh ada dana satu guru tuh ada. Ya lah, cuma biar dengarkan menakib. Guru sekompol, itu kelampayan. Saya ikung aja lah guru situ lah. Saya ikung aja lah, kada mungkin. Ikam anak saya ikung aja lah. Jangan harap ikam selamat. Ya lah. Nah, kecuali guru kita yang satu ini komplit mengajari kita semuanya fardu ain bagi kita, diajarkan sidin, kada tidak tinggal kita. Nah, monggo silakan. Aman sebatasnya. Ini itu, ya lah. Nah, wajib kita mencari guru yang menutupi kewajiban kita. Ya lah. Nah, itu. Allahu Akbar. Jangan salah paham lah. Nah, yang masalah yang satu guru itu masalah orang mencari murabbi, yang pembimbing roh. Nah, itu udah saya ikung kada kawan dua. Tapi itu pun saya ikung tadi nya naik berganti sampai kena ujungnya Rasulullah, kena gurunya terakhir, yang pembimbing rohnya terakhir. Nah, itu masalah tarikat. Masalah ilmu fardu ain, masalah belajar fikih, masalah itu wajib kita mencari guru. Bila kada mayu saya ikung, ambil hilir saya ikung 2. Bila kada mayu 2, 3. 4, 5, 6. Nah, kayak itu. Jangan salah paham. Ya lah. Nah, yang kisah yang satu guru aja. Ya lah, jangan salah paham. Itu masalah orang yang belajar masalah ilmu tarikat, masalah untuk pembimbing roh. Ya lah, yang ada mau 2 itu. Udah mau 2. Ya lah. Nah, satu aja. Nah, karena yang satu tadi meningkatkannya ke gurunya ke atas. Nah, diserahkannya ke guru ke atas. Karena guru yang kedua mengantar pulang, menyerahkan pulang ke atas sampai kan terakhir Rasulullah. Nah, kayak itu yang jujur. Nah, masalah belajar fardu ain ada berapa? 2, 3, 4, 5, 1000 kan bagus. Ya lah. Nah, kadang ada juga merasa cukup dah seminggu sekali kita majelis asa cukup dah seminggu sekali aku udah jaga majelis dah hari anu aja. Jadi kada lagi aku jah tulak malam anu hari anu kada lagi aja cukup aja sekali. Ada cukup bos, ada cukup jujur aja pian amunnya kita tuh belajar seminggu sekali nih pikir misalnya seminggu sekali pikir ya lah. Bisa kan sampai umur dia habis dah. Belum tuntung lagi belajar fikih ini habis. Karena tanggung tauhid pulang. Sampai habis pulang. Ya lah. Nah, karena masalah hati pulang. Sampai habis pulang. Seminggu sekali aja tak. Kada mayu umur. Kalau seminggu sekali aja. Ya lah. Makanya di pondok tuh siang malam belajar. Ya lah. Nah, 6 tahun. Tapi siang malam. Nah, ya lah, ini Pak seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, jadi ngapa nih? Kali ingat lagi dah, yang pelajarin sebulan tadi, ya lah, yang seminggu sekali ini jadi nggak, takut nih, takut dengan lah, bukan biang berapa, bukan udah berapa, nah, ini. Nah, ini syarat-syaratnya lah. Jadi perlu diingat kalau kita hafalan Fatihah kita tuh mulai halus sampai wah ini kada pernah kita santulkan kepada seorang guru yang ahli, kada pernah kita minta dengarkan, minta periksakan lawan guru yang ahli, ya no? Nah itu dikhawatirkan kalau bina Fatihah kita kesalah, karena fatal sembahyang kita, karena masalah faktor usia, faktor gigi kata rapat lagi,
Nah itu bisa ya gurunya membijaksanain. Ya lah, yang penting cek and recheck dulu. Cek dulu bacaan kita nih, bacaan kita nih pas tadi sudah. Ya lah, jujur gak? Udah belum gak? Nah, itu mana salahnya, mana kurangnya. Nah, cek. Satu Allah. Benar kata jadi jepay ini masih. Jadi jadi jepay. Alhamdulillah jepay atas. Nah itu banyak sebenarnya di mana-mana aja, di masyarakat mana aja itu banyak itu hafalan bacaan sungai itu sebatas hafalan mulai halus kada sudah didengarkan kepada seorang guru. Tasawuf akhirnya enak. Ya lah. Nah, bisa banyak salah kalau kada disatur. Nah, itu. Maka alasannya sepertinya kayak pada mau tahu. Nah, itu paling nyaman alasannya. Ya lah. Alasannya kayak mau tahu. Alasannya kada ada waktu. Nyamannya. Sudah nonton TV ada waktu. Sudah tulang saruan ada waktu. Belajaran kada ada waktu. Aku malam bertahan ya, membelajar malam ya. Nah, sudah orang arwah malam tulah. Tahu aja, berbesu juga sih dia. Baca payak banyu. Nah sudah belajar, aku aja, maketer aja kada tahu keanginan malam ya. Bilanya belajaran malam. Jika siang aku tuh aja. Jika siang, Anda siang, ada tuh alasan pulang. Sudah nak kerja. Ya, sudah saruan. Kawa, ini sihat. Kan bapak kakinan kancang ben. Ya sudah belajar aja kada kau aku aja malam mun siang kau aja begebetan. Ditipu lah, ditipu nafsu, ditipu setan. Nah ini tampuluh ya kalau bagi masyarakat kekawanan ya lah, bapak-bapak, ibu-ibu yang bujur-bujur hendak berbulik ke Allah Ta'ala nih, hendak berbulik, hendak naik daripada keterpurukan nih. Nah, kesempatan tak perlu kada jauh pelajaran ditinggalkan ya kalau duduk di belajar saya minder ada surupan, aku tidak bisa sembahyang aja, aku harus ngaji aja, harusnya supan, duduk ya kalau mana nih paman pintar tidak. Lepas. Nah, syarat Fatihah yang pertama memperdengarkan akan dirinya jika ia baik pendengaran dan tiada ada guru, kada ada keributan. Nah, syarat Fatihah yang pertama itu wajib tarinya kita seorang tuh mendengar dengan bacaan kita. Kada boleh kalimut muntung wala. Apalagi di hati baca Fatihah. Allahu Akbar. Ada dia tadi muntungnya kada dibalik. Nah, kayak ini. Allahu Akbar. Kada sedikit aja kada dia muntung ni, kada dia. Nah, Allahu Akbar. Gigi. Bakal kau mandir. Awam bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya bilanya kada kedengaran telinga seorang bacaan kita tuh kada sah Fatihahnya. Bila Fatihahnya kada sah dia sembahyangnya. Kecuali ada keributan atau guru, lalu padahal suara kita ada suaranya, cuma karena kalangan guru lalu kadang-kadang telinga atau telinga kita sudah kurang baik ya kalau sudah agak mulai itu kan kada perlu yang berkuriak-kuriak baca Fatihah supaya kedengaran dia ya Allah kai udah makan bila kada parak telinga mandir ya Allah kayak seorang kada badet barang kai mau kata itu sih dia dengar paksa ya itu ya Allah. Nah, sidin ya pasti baca Fatihah.
Apakah sini pekuriak juga kayak kita? Bismillahirrahmanirrahim. Kagak. Kayak waktu sidin, kalinya sidin waktu baik bahari. Polemanya tenang. Hingga mana? 5 kah? 6 kah polema suara tadi. Nah, bila waktu 6 tuh kadang-kadang aja 6 polemanya ya 6 aja. Nah, sekalipun ada lagi mendengar kalinya sidin. Ya lah, yang penting ada suara yang keluar. Waktu sidin 6 kadang-kadang bilanya polemanya tuh 6. Nah, sampai itu hasil 6 aja masih dipakai. Kenapa? Nah lah. Nah, yang banyak ya ada yang di hati, ada yang itu lah. Mulai itu kayak setengah di hati, setengah di hati, di muntung tuh di dalam muntung kada keluar bunyinya. Ya lah. Bacaan nggak begitu. Bacaan sembahyang itu harus syaratnya harus kedengaran telinga. Yang sunnah aja. Oh misalnya bacaan rukuk sunnah. Ya loh, kada dapat pahala sunnah kalau kada kedengaran telinganya. Yang membaca Subhanallahil azim wa bihamdihi. Itu kada boleh. Bacaan dalam sembahyang syaratnya ya loh harus kedengaran telinganya seorang. Jangan juga kalau nyari sehingga orang dihiga terganggu, ya lah. Makanya dia mulai mah. Apa yang sekira kita mendengar seorang enggak? Nah lain imam subuh, maghrib, isya bingung kan bang? Ada beda maghrib, zuhur, asar ini. Ya lah. Nah ini bisa ada kejadian. Kawan nih berimaman kisahnya di kubur, kisah tunggu kubur. Kata kalau kisahnya nih, ya lah. Jadi berimaman di kubur, tunggu kubur pak. Saya lah, kawan kamat, nyebut tujuan aja. Betul, tas dari kawan kamat, mau kada mau jadi imam. Allahu Akbar. Sembahyang zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Binyaring. Sembahyang zuhur binyaring. Kawan dia gini gelisah, takbur, subhanallah, tatapnya, alhamdulillah, orang bertatap, nyari, barat dolin, amin, baca surah banyak, nyari pulang, nyuruh, nyari, jadi ujung-ujungnya kawan tadi, wah, butaknya lagi, wah ini sembiang, menyari jodoh, sama dengar sembiang jodoh menyari, juga, nah jodoh, sama ada gunakan lah. Adanya kada ingat, pada kada boleh menyaring. Perasaannya tuh isya kah, maghrib kah, perasaannya. Salah. Amunnya sembahyang zuhur atau asar menyaring lah baca. Salah. Sah. Kenapa? Harus ditakbur apa ini bang? Misalnya nih terjadi, misalnya zuhur nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya Purkan aja mama, purkan aja. Dosa pijuna. Atau misalnya maghrib, kena imamnya hinyit. Jadi Allah maghrib, kenapa? Bila bekat makmum, apa lu bisa Fatihah lagi? Ya kan? Bila pinang lawas, pinang lain kelekat, ada baca Fatihah seorang. Ya kan? Salah. Kenapa? Karena masalah banyaring bagaimana itu sunnah aja. Ya lah, disunahkan sembahyang maghrib, isya dan subuh banyaring di rakaat pertama dan rakaat kedua ketika membaca Fatihah dan surah, baik sembahyang jadi imam atau sembahyang sorangan. Kebanyakannya kita belajar sembahyang menjadi imam, banyaringnya maghrib, isya, subuh. Ya lah, arti banyaring tuh nih. Takaran menyaring itu seandainya ada orang di belakang itu mandangnya kada perlu anak di situ mendengar kada perlu. Yang penting pelumaknya itu seandainya ada jadi makmum misalnya nih di belakang kita nih sak pertama nih mendengarnya dengan baca kita tuh termasuk menyaring sudah. Ya lah. Jadi sembahyang maghrib, isya, subuh, ya lah. Nah itu disunahkan menyaring bagi orang yang sembahyang sorangan atau sembahyang jadi imam. Nah, adapun zuhur dan asar disunahkan
Bagaimana? Jangan nyaring banget. Tapi tetap syaratnya harus kedengaran telinga seorang. Nah, seandainya di palingnya tak maghrib, isya, subuh, bagaimana? Zuhur, asar, menyaring. Salah, sudah sah, tapi makruh. Tuhan kan ngatuju, ini malah lain pada nama. Malah lain, beristilah. Berinya beristilah, maholot, awas ingat. Bisa bahaya, maholot sunnah. Ya, itu bahaya tuh, bisa tingkatannya tuh bisa jadi murtad ya. Amal kada ingat, gak apa-apa, aman aja. Nah, kalau kada sadar, pada sembahyang zuhur dikira asa isya, menjadinya. Kamu bisa dibetul-betul, kamu bisa berdekai, lumayan, kamu sakit aja. Amin juga. Berkam juga. Oke, semangat kawan menuju surah. Rakaat kedua ramai. Rakaat kedua ramai. Ingat, hanya sadar. Hanya sadar ini rakaat kedua. Ayo, kayak sampai salam tadi ikan orang di pertama. Salam jadi salam jadi. Nah, syarat yang pertama Fatihah itu wajib. Syaratnya tuh harus kedengaran telinga kita seorang. Kalau telinga kita masih baik pendengaran, ya kan? Dan kadada guruh gemuruh, kadada sesuatu yang ribut yang menyebabkan suara kita tadi kadang lagi kedengaran telinga. Nah, bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedengaran naik seorang, ya kan? Nah, itulah bacaan. Salat akhir, Allahu Akbar kabir, takbiratul ihram. Syaratnya kedengaran telinga juga, jangan Allah. Hilang. Allah. Bernyara lagi. Allahnya hilang. Aknya hilang. Allahu Akbarnya aknya hilang. Allah. Oke, ya. Nah, takbiratul ihram aja yang dikorupsi. Takbiratul ihram aja yang dikorupsinya, apa aja cuma duit dah. Nah, bacaan lah. Allah berkabiranya kah? Surahnya kah? Ya lah, kemudian bacaan rukuk, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk atau sujud. Ya kan? Nah, apalagi entah salat awal, salat akhir atau salam. Nah, salam pertama itu kan rukun wajib. Ya kan? Yang kedua, katakanlah bedanya, resahkanlah itu seorang, ya kan? Wajib. Wajib aku begini aja, ini boleh buat teman-teman. Allah Akbarnya kan kalau ada kata nyaring, ada suara, ada suaranya. Allah. Suara, ayo diwaktu. Nah, ada sah bila kadang-kadengaran telinga, ada sah. Biasa, bacaan. Dia kan biasa bacaan, biasa sembahyang. Ya kan? Bahkan menjadi guru sekumpul, sabaritan huruf tuh kalau boleh kadang-kadang. Kalau bang kadang bisa kita bacaan ada huruf yang hilang hurufnya ada, buliki. Bila ada huruf, sebutik huruf yang kadang-kadang dalam talinya kita wajib dibuliki huruf tadi. Ya kan? Nah, baritan huruf Fatihah itu wajib kedengaran. Sebuting gen kadang-kadang sudah rusak Fatihahnya. Apa di hati wala. Ya lah, baca Quran di hati. Main baca komik lah. Ya, kita aja kan baca yang nonton ini, nyampe hati ya pak, mau dibantu kuyuh, ya pak. Kamu baca Quran jangan di hati, ya kan? Karena kamu malaikat mencatat pahalanya kan, ada pahalanya, ya nah beda. Kalau orang yang alim, orang yang paham bahasa Arab, bisa mentadabbur Quran, sidin kadang lagi dimuntong jadi baca Quran di hati jadi, tapi utak jalan, hati jalan. Kalau pemahamannya kadang-kadang cuma nangis jadi. Nah,
Tusidin, seorang apa? Bahasa Arab kita ada paham. Ya Allah. Anaknya kisah kayak orang wali yang baca Quran nang di hati gitu. Oh god. Tampar malaikat wala itu. Ya Allah. Kadang-kadang orang-orang yang tua yang sudah tua itu sedih. Hati jadi gimana? Tapi mah otaknya main, hatinya main. Nah, kadang-kadang ada mendapatkan satu hukum atau sesuatu yang jadi bacaan apa kayak itu misalnya, atau ada menjadikan jawaban pertanyaan orang bisa. Makanya ilmu itu dengan aja ada orang masalah itu tuh waktu beda gitu dengan ilmu atau beda mau umat beda masuk ke ilmu. Oh ini jawabannya. Oh ini caranya. Waktu beda apa lagi waktu ini beda waktu santai membuka kitab gini belum masukkan ya lah. Asalkan ramai hanya dipanggil bedaannya di sini dipanggil situ dipanggil merusak program ya lah. Tak padat tak putus karena padat. Yang kedua, tertib artinya menurut nazam atau tulisan yang dikenal. Nazam itu kita urutan tulisan. Ya, nah, Fatihah itu sesuai mulai awal, mulai nomor 1 sampai ayat 7. Ya, amin. Amin nanti terus Fatihah amin. Ada. Itu sunnah. Bukan termasuk Fatihah. Amin. Itu bukan Fatihah itu. Itu disunahkan menyebut amin. Berarti contoh penyebut ya, disunatkan menyebut amin. Ikam jadi imam lagi jadi imam. Ini ada yang jadi imam. Waradoli. Ramai imamnya. Ulang imamnya mulakan menyebut amin loh. Ini ramai apa? Makmum jadi bingung jadi amin. Imamnya ramai, amin. Makmum ini mau pakai komando imam menyebut amin. Ramai aja orang ramai aja. Waradoli. Makmum malah disuruhnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuan tuh imamnya tuh ada pintar. Kalau jahil lawan ilmu. Berarti kan sudah belajar nih masalah fikih. Salah-salah bisa kada sah kita umpat imamnya kayak ini. Bila kita mengumpati imamnya kada suah belajar masalah fikih, masalah khususnya masalah sembahyang, itu sembahyangnya kada sah, inya sembahyang kada sah. Apa kita mengumpatinya? Inya kada sah. Ya lah. Nah, kecuali kita kan tahu menakib inya. Tahu menakib? Kan tahu menakib inya. Tahu menakib? Hah? Geografi kehidupannya. Ya lah, kisah kehidupannya itu kita tahu. Inya ini suah belajar kalau tahu kita sangka BKC. Inya jadi imam, sangka BKC kita. Tapi kita di kampung. Kau mahal, apalagi sepergaulan. Ya lah, kau mahal, kurang nih. Kamu aja suka kada kah? Atau belajar bujur kada? Ya lah, nah, kada usah kita mengandalkan suara harap. Ya lah, nah, ada beri. Aman kita di kampung, rajin. Yang nomor 1 tuh yang dipandang tuh BCA. Bila bisa baca Quran. Hafalan ada surah, suruh jadi imam. Kan tahu si imam tadi suah belajar masalah wudu rukun bayang udah tahu yang penting ya kan ya percaya diri lah ya lah karena kau mah kita anak sembahyang dua nian ya dua nian ada Allah dua nian ya lah menurut nazam yang dikenal. Nah sudah, artinya kan mulai Bismillah. Bismillah itu termasuk satu ayat daripada Fatihah. Nah kita khususnya kita Syafi'i, ya lah Imam Syafi'i nih. Mazhab kita Imam Syafi'i loh. Nah, Bismillah itu termasuk daripada Fatihah sampai waradhdallin. Artinya kan 7 ayat. Nah ada imam lain mengatakan Bismillah itu bukan termasuk Fatihah. Makanya kita kada boleh mengumpati
mau pati imamnya tuh bukan mazhab kita. Dan inya kadang baca Fatihah, kadang baca Bismillah. Makanya baca Bismillah, ada apa? Bagaimana misalnya kayak yang di Makkah misalnya, inya langsung alhamdulillah aja inya. Yang di kampung, yang di sini juga yang di kampung. Ada empat yang kayak di Makkah. Di Makkah tuh kan langsung alhamdulillah, bungul. Ya orang ada ilmunya, sama orang tututan wah. Ya lah, wah kisahnya ini. Alhamdulillah. Bismillah kan dia ikan mazhab siapa? Ada kedua mazhabnya. Kami ini langsung ke Rasulullah. Harapnya andika sajaman kan Rasulullah andika. Karena awal kita nih kada lantai guru-guru ini kada karena awal. Mana jalur ilmu? Ya lah, mungkin ada berguru kita. Ya lah, misalnya kisah harap pada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Quran apalah ada. Hadis berapa ada juga. Nah, kalau saya ikan nama langsung Rasulullah. Ya lah. Nah, kita ada kita terjemah juga itu disebutingannya juga. Dasar aja manusia aneh. Ya, tung kosong mata nyari bunyinya. Nah, khususnya kita mazhab Imam Syafi'i, ya lah. Nah, kalau imamnya tadi membaca Bismillah, kadang-kadang bolehnya tuh toleransi ya. Imamnya tuh toleransi atau toleransi. Ya, bapak paham di luar imam mazhab Syafi'i ini. Ya lah, baca aja Bismillah, bagaimana tapinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya lah. Amun yang pina keturutannya langsung aja alhamdulillah aja Bismillah ada kan. Ya. Keturutan orang Mongol. Nah, seandainya imamnya tadi desa kadang baca Bismillah, kita kada sah umpat imamnya kadang baca Bismillah. Kenapa? Karena menurut mazhab kita, seorang imam yang kadang baca Fatihah, kadang baca Bismillah, itu rusak Fatihahnya, berarti kita kada sah mengumpati imam tadi. Ya lah. Nah. Mohon maaf kadang-kadang, tapi dia harus saya lah, kada tahu lah. Nah, dia harus saya dengung karena. Ada ulun mendengar, ada kisah. Kita harus sama menyambat siapa-siapa, ya lah. Cuma ini menjadi ilmu aja, menjadi ilmu supaya pian kada takajud. Seandainya pian ada mendengar kisah ini dari orang lain, seandainya pian ada mendengar kisah ini dari orang lain, pian kalau saya takajud lagi. Kenapa? Karena sudah ada solusinya. Nah, ada tuan guru yang bila sidin ke Mekah atau ke Madinah, sidin kada umpat imam yang di situ. Sidin kada umpat. Sidin suruh anu aja basing aja. Lawan jemaah sidin. Sidin kada umpat lawan imam yang jadi imam di situ. Kenapa alasannya? Sidin alim luar biasa. Ikam kita baca kada besi, kalau saya ikan membahas ulama tadi, kalau saya ikan membahas tuan guru tadi. Nah, kalau pempen ada tatamu kayaknya ada orang memanggil, "Anjir, guru anu tuh je, bilangnya membawa jemaah aja. Kadang mau aja sembahyang di Masjidil Haram aja. Kadang mau aja sembahyang di Masjid Nabawi aja. Menyulang ngampang aja di asrama, di hotel. Misalnya, misal. Ya. Nah, cuma belinya dia mendengar dari orang lain. Tahu nih paman, ya paman, ada orang dengar kayak ini, gurunya si Ano. Nah, soalnya karena lu pada kan, yang bujurnya iya, yang salah, karena lu pada kan ya. Nah, itu urutan hukumnya itu halus cara mainnya. Amun orang bujur teliti masalah hukum, pasti inya membujurkan dengan tuan guru tadi. Kenapa? Karena sidin apiknya luar biasa masalah hukum. Ya, nah, ada sah. Karena banyak fenomena. Ya, lah. Nah, ya. Oh, misalnya imamnya Wahabi. Misalnya nih imamnya Wahabi. Keyakinannya nih Wahabi. Sedangkan misalnya seorang Wahabi itu misalnya inya mensyirikkan orang yang ziarah kubur. Misal, inya mensyirikkan atau mengharamkan kepada orang yang ziarah kubur. Padahal hadis ziarah kubur ada. Berarti bila inya mensyirikkan atau mengharamkan orang ziarah kubur, berarti inya ini menolak satu hadis. Hukumnya murtad.
Sahlah kita imam melawan orang yang murtad? Ada sah? Nah, anak tahu urutan hukumnya di situ. Kita sangka baik aja, ada awal. Ya lah, makanya berkekuatan, berapikan hukum. Nah, misal itu contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini ya. Misalnya orang tadi berkeyakinan mengharamkan ziarah kubur, ya lah, bahkan menyebabkan syirik. Padahal hadis Nabi ada membolehkan ziarah kubur, bahkan Nabi menyuruh, ya lah, supaya kita ingat mati. Ini malah mengharamkan, berarti ini menentang hadis. Syirik hukumnya, murtadnya. Kada sah lagi kita. Kada sah kita beriman melawan imam murtad, kada sah. Kada sah sumin kita. Batal. Ya lah. Bejakan pangkas itu kada sah juga. Belinya mati. Sumingi lah, terus saya sumingi. Di mana matak? Jangan dibatak di kubur muslimin, patak di utang sana aja. Di menyo kan sana aja lagi. Ya lah, kenapa? Karena statusnya sudah murtad. Kecuali ia bertampai berjelas aku tobat, aku bersyahadat biasa. Ayo, monggo. Nah, jadi kalau pangpian ada tak dengar enak, ada nak kemandiran piannya, ini kan rame. Bagi dasar si murid-muridnya saling menjatuhkan guru-guru orang. Ya lah, memuji-muji, mengagung-agungkan paguran seorang, tapi merendahkan guru orang lain. Itu salah caranya. Silahkan ikam puji, ikam sanjung guru ikam, cuma jangan ikam merendahkan guru orang lain. Ya lah. Nah, agama tidak begitu mengajarkan. Rasulullah kan kayak itu mengajarkan. Pun sama pada Nabi Muhammad juga, betul Allah juga. Pun beda metode kan apa? Ya lah. Dah, ajai lalu situ aja majlisnya aja. Bercelingan aja. Mun kami tak ada bercelingan malu. Ya pada ke dunia. Ayo belum tentu. Ya lo orang bercelingan ikan sidin. Amun ikan sidinnya mungkin lah salah. Itu kan ikan sidin. Ikan Korea Selatan dan mengolahkan jalur pahala untuk umat. Ya lo supaya mendidik umat jangan pamalar. Nah, ini kada. Lawannya orang yang pengajarnya itu tuh ada bujur kada juga, ini tuh bujur-bujur ikut orang gurunya. Ya Allah, karena memakai dia banyak pandiran paguran. Ya Allah, ini daripada wara. Ya Allah, menggenali udat wara. Ya Allah, padahal saruang lah. Ya Allah. Sudah. Kalau bangkian ada, soalnya ada sampai lan ulun. Ya Allah, orang petakun. Ulun kan ada mengajar di Amuntai di ada lakon nih. Nyala kayak ini apa menceritakan masalah begilas-gilas murid sama murid. Ya lah, nah lalu sampai ke situ pemandirannya. Ya lah, ulun sepintas saja dikatakan sidin kada umpat imam yang di sana. Oh, paham ya lah. Maksud sidin itu paham ya lah. Ya lah, berarti juga dia tuh orangnya apik luar biasa guru deh. Ya lah, kada main-main ya kada sembarangan. Makanya kitanya kada ada kitab, kita yang bisa baca kitab gundul kada bisa, ada usah mengeritik tuan guru kada usah. Ikam kada lepel. Ikam bukan lepelnya untuk mengeritik tuan guru. Kitab ikam kada ada. Ya lah. Nah, kada usah baca-baca pandir, kada usah berbanding-bandingnya kada usah. Diam aja ikam. Amun ikam kada sampai mikirkan, berdiam aja. Kada usah memprotes gawian tuan guru yang bujur-bujur ke kita. Nah, enggak ada, ya Allah, tapak di muka. Jadi kalau kena sekalian jangan kajut, nah, harus aja lah disampaikan tuan gurunya tadi lah. Allah. Yang ketiga, syarat Fatihah mualat. Mualat artinya tiada ada perceraian atau perpisahan yang lama antara ayat-ayat Fatihah. Dari ayat pertama satu ke ayat kedua itu kada ada terpisah dengan sesuatu.
Kada badian lawas. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang kisah kayak yang orang yang ngaji belagu. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bedanya sudah 2 kali menarik nafas itu sudah putus Fatihah. Alhamdulillah ya dane. Pakai dah. Resah. Kada boleh lawas terpisah. Ya. Langsung diam. Ya kan kita minimal sekali kita menarik nafas. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan sekali, minimal 2 kali itu paling gencang 2 kali. Alhamdulillah. Ya lah, mon. Apalagi kan? Ikam berkah jangan kita harus sama mati imam dengan kami. Ada sah, rusak Fatihahnya. Ada boleh terpisah antara ayat pertama, kedua, ketiga itu kada boleh ada mualat. Ya lah. Atau misalnya betuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentuknya tuh lawas. Lawas, mengikil bentuknya. Karena disatuk. Belum ringnya. 5 menit ada bentuk. Kayak apa? Berarti mulai awal diulangi. Dari awal diulangi. Yalah. Jangan sambung yang jangan mulai awal biasa. Yalah. Mun segadas bentuk sekali 2 kali ada putus. Yalah, atau wahyin aja. Watus misalnya. Ada kayaknya ngantuk. Kalau yang ngantuk tak pik tuh bang. Ya lah, watus bisa wahid. Ada apa? Itu termasuk ada dihukumkan memutuskan mualat Fatihah ada. Ya lah. Nah, bedanya bentuknya 2-3 kali aja kan apa? Amun yang makikir tina, yang ada kalau disatop kan. Nah, itu kayak apa? Tuntung batuk boleh mulai bismillah. Bismillah. Nah, kalau sabar kayak cuma yang harus boleh bacanya aja. Fatihahnya jadi boleh. Ya lah, kalau saya astagfirullah biasa. Apa belum? Kecuali misalnya kita berdengar. Kecuali batuk berdengar. Jadi, kalau kamu bacaan nih, anak ditakuk betul. Ditakuk betul, berdengar sudah takut untung. Kita takuk betul sembahyang kita. Mau kita waktu puasa, sembahyangnya betul, puasanya betul. Dua. Ya Allah, jadi kayak apa? Anak baru dehkan ke kantong, sayang kali dia. Ya Allah, ya, dehak tuh ada najis juga. Ya Allah, nah, dehak liur kan najis. Masukkan ke sini. Tawas lagi ujian. Apa? Tuntong semua, napos. Banyak ke baju. Pemalar jalan baju. Itu fungsinya kantong sini nah. Ya Allah. Jadi teman kan jangan di sini. Apa sih ini jangan di sini? Adakah tangan 3? Ada tangan 3 adalah. Mau tangan 4 bubuh yang liukang warna. Tangan 4. Guru. Tangan 4. Ya, makanya kan kantong 3. Jadi ada di tangan 3 loh. Pak, kan? Pak, sini jalur, sini, ya, kayaknya bagiannya sini, ya. Nah, kecuali hilangkan ini, 2 tinggal top, nah kawan itu menutup, nomor 3, anak kawan paksa yang menerima, paksa, paksa menerima. Allah Akbar. Nah, memang kita ada adabnya, bangga memberi tuan guru itu ada adabnya. Jangan bertampat kawan orang. Kayak apa? Nah, mun kita lihat langsung kita yang memasukkan ke kantong sini itu kita. Nah, kalau aja bernyaban Habib ke apa? Berjalan di belakang situ, ya lah. Nabi Salaman berjalan di belakang situ, langsung masakan, ya lah. Dah selesai. Aman nampak nak tanda amplop. Makasih guru lah, tinggi, masih rindah. Wah, ada nyaman, kurang pas kayak itu. Ya nak merusak muruah. Nah, jar Habib, naik tangan apa kandeli. Ya. Nah, sidin asal supan-supan juga, wah sidin berubah.
Maka itu caranya kita. Ya Allah. Nah, orang ada apa kayak ya Allah. Lagi mana? Penting bayar lah. Nah, kalau masih dulu lah. Aduh, enggak kita bedungnya dah. Allah. Nah. Amun ulun bilanya belang paguruan bilanya sidan kadeda. Ulun kan ngatok kada. Ada lowong sidan. Beulah lowong sidan kalau selesainya. Nah, masalahkan itu pakai lagi. Ada kesidan kadeda apa? Nah, masalahkan itu pakai lagi. Nah, lah, kan ada sidin anak sidin kan, bini sidin kan sapu. Bisa ya, ada mau. Nah, pakai ini, jangan mau duit. Abahnya, ini duit. Kosong aja aja. Lo ada, saya pakai dari. Nah, itu ada perlu. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Berarti yang lihat, wis, hendak dilihat terus, hendak dilihat terus pemberian kita ini hendak dilihat terus. Ya Allah, nah, rupanya bila kada dilihat guru ini kayak ya kurang sip lah kayak itu. Sama tuh kayak yang orang besar pengantinan atau hendak apakah datang membawa talong bawa mana orangnya nih dia ke pasar ini betul tukar hakun ada ini orangnya datang kan ikut nang orangnya mana kada ada anda dah tolak aja lagi ya lah ada mau itu ada nih sajam bahasa sajam pada ini mana banyak nih aku beri artinya kan ini aku beri artinya kenal lah bukannya nyoba datang artinya itu peribahasa aja itu bahasa isyarat aja nih paham ya seorang ya kalau beriin ulun berarti kan lagi aku arong apa ingat ya kok ada sanggup lagi dan orangnya mana ada nah anda tulah lagi ada yang sanggup lagi ada yang sanggup ada nah dia hilangkan berbulan ternyata kan beli di badan daerah itu kan malam terus kan mungkin sih dia nanti masakan dua lewat enak ya lagi ada sih karena ada ya sih di rumah ada ya mendengar ya bunyi betis di jalan ke apakah lagi apa kasih naon ada pernah jadi istilah kayak hari haulan kah apakah siang-siang kah mana Allah. Nah mualat tadilah kada boleh terpisah antara ayat ke ayat itu Fatihah. Nah itu nyatakan ada boleh. Nah itu. Kalau dia masalah bacaan itu kita lihat di keadaan masyarakat kita ini berdangkah ahli Quran berdangkah paham dengan makna Fatihah kadang berdangkah paham kadang kita santai orang yang santai itu orang meresapi merenungi makna Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amun orang paham, nyaman. Amun orang kada paham bahasa Arab, nah pikiran. Ya kalau ada hujan, astagfirullah, jangan benih, kadang mungkin. Maka hujan yang raw itu, kadang kritik kadang terlalu sinar kadang. Kode itiknya tuh kadang langsung raw itu, hati asak sangkutan. Benih mengapa sudah. Nah jadi disikon kalau di pondok, kalau di tempat orang yang belajar kitab yang paham bahasa Arab itu bagus. Nanti kayak di Makkah tuh, sampai nangis imamnya, jemaahnya nangis. Orang paham. Ini sini banyak. Punya tujuh orang kawan. Oh iya. Ya lah, orang paham. Mun di daerah sekitar orang yang paham. Monggo silakan. Nah berganti-ganti surah ini. Ya Allah, bagus. Ya Allah. Nah,
nyaman, meresapi nyaman. Yalah membahana nyaman. Yang kan nyaman ini yang nyamuk lah apa. Nah, eta. Jadi ini masyarakat kita tuh bukan kalangan orang yang bisa bahasa Arab. Dah. Bilang hendak 90% ke atas, ke 7 cepat. Ya lo, artinya bacaan pada itu ada yang alun, ada. Ya lo, nah itu. Allahu Akbar. Nah. Bahkan masalah surah itu yang afdal tuh surahnya tuh sampai habis, yang habis, contoh habis, jangan kada habis. Ya lah, yang afdal. Bisa kita memakai ada potongan-potongan ayat di Quran tuh yang itu benar-benar menyentuh hati kita. Bila kita baca ini, asa keingatan neraka, asa keingatan banget lawan surga, asa takutan banget lawan azab Allah. Makin tambah rindu dengan Allah Ta'ala, makin tambah mengagungkan kebesaran Allah. Itu boleh. Bahkan ada ulama yang satu ayat aja, satu potongan ayat itu aja diulangi supaya tahajud tuh, itu aja. Ya sampai rabah, saking menghayati ayat yang dibaca tadi. Seperti ayat aja. Misalnya, Yasin. Misal. Ya ada ayat. Tapi orang paham, orang mendalam maknanya. Sebutin ayat aja, itu aja diulangi sedikit, nangis Jurjan dan tak. Ya lah, itu aja diulangi sedikit. Kenapa? Berarti itulah ayat yang lebih afdal bagi sidin membaca. Tapi belum tentu bagi orang. Makanya diandak sidin di tengah malam waktu sembahyang surangan, bukan dengan jemaah. Nah, jemaah belum tentu hatinya tersentuh dengan ayat itu. Kalau sidin sangat tersentuh. Tapi kan orang lain belum tentu. Kenapa? Karena tingkatan ilmu beda-beda. Ya, nah tingkatan perasaan hati itu beda-beda. Nah, seayat aja itu aja dibaca. Yalah sampai subuh. Jangan ada assalamualaikum yang tahrim. Assalamualaikum wassalamualaikum. Hanya makasih rukuk. Hanya sudah tersahut akhir. Itu begitu kalau orangnya ilmu, orang yang paham dengan makna kandungan Quran. Ya lah. Allahu Akbar. Yang keempat, memelihara huruf-hurufnya, huruf-huruf Fatihah. Tasdid-tasdidnya jangan tertinggal. Ya lah, huruf-hurufnya jangan tersalah. Ya nah, tasdid-tasdidnya jangan ditinggalkan. Dan makhraj-makhrajnya dipaskan. Makanya kita kan belajar kalau makhraj malam Selasa itu jangan ditinggalkan itu. Aja, pada kami aja belajar tajwidnya. Nah, ini kamajisnya aja kaminya aja. Orang cari ilmunya. Ya lah, kalau pada wajib belajar. Ya Allah. Belajar wajib. Saturannya lebih wajib lagi. Ya lah. Belajarnya wajib, masalah makhraj. Ya lah. Menyaturnya wajib lagi, lebih wajib lagi. Jadi kamu kada belajar tapi langsung satur. Harap lagi. Ibaratnya teorinya kada belajar teorinya langsung ke lapangan. Ibarat tuh kayak yang orang sepeda motor tuh kada yang ya atau tidak, ya atau tidak. Orang siap tuh kan ada nomor tes ya atau tidak, Bang. Nah, bilanya kalau sampai target ada lolos, ujung-ujungnya tipis tanah. Dia ada pakai yang ya atau tidak langsung dia polisi. Nah, sudah naik kuncinya kayak pajak. Nah, dia polisi ini mau kayak pajak berarti karena kalau bisa geluntur ikan hidupi dia bisa. Hidupi juga bisa kayak pajak. Nah, itu kan ada pengalamannya dia bisa geluntur. Nah, kalau ada di training, ya apa? Nah, Fatihah penting lah. Ibaratnya tuh seandainya Fatihahnya pas, tapi bila di sini baca surah lapas.
Ya mendingan, kenapa? Karena fatihahnya pas. Kawah jadi fatih. Ya lah, amunnya fatihahnya lapas, surahnya pas. Kalau itu fatih, nyawajib kada salah. Ya kalau, nah makanya ulun kalau mendengarkan bacaan salah, kalau mendengarkan sama sekali salah juga. Sekali-kali kita dengarkan bacaan pas kada, berinya pas sekali dua kali, kamu salah lagi didengarkan lagi bacaannya. Khusus kita mendengarkan bacaan untuk mentadaburi bacaan Fatihahnya aja, ya kan? Nah, tak lalu teliti semboyak sudah jadi juri. Nah, khusus mendengarkan aja. Salah. Tak boleh beli dengan kepala. Oh iya. Ikam sumbai. Nah, menghadap jadi juri deh istilah kita KMTK. Ya lah. Nah, ya tadi talalu mendengarkan salah, ada mendengarkan sama sekali. Kisah para sauk nih, berdan bujur aja berdan Tuhan hanya menggerakkan. Nah itu salah ada. Ya lah, jadi bujur kata pun bangking kan dapatkan. Umpat aja terus. Tuh ada syariat hakikat wara. Ya enggak. Nah enggak itu jangan disuruhin nasi. Nah kita kan agak kenyang cukup. Nah nih sekarang nih waktunya. Nah udah kan, dah tarik lagi. Kenyang lo dah. Makan hakikat aja kan. Aku hakikat syariatnya, ayo. Ya lah. Bini, ya kalau pandang bini dia. Sudah kalau pandang, bayangkan ya. Sudah kalau sudah. Nah, aku tarik ke bini mau. Ikam pakai hakikat aja. Ya lah. Nah. Ada pisang sedennya kalau masak di pohon. Tambang kita. Kenapa nabang pisangku? Pisang pian kah? Ini ada pisang pian, ini pisang Tuhan. Hendak yang kisah yang Tuhan ya Allah hakikat terus. Suntul tampar, Tuhan itu penampar. Iya situ. Ya kalau kan kau sadar ikam sadar berarti ikam sedang Tuhan, ketuhan nih kam. Belanja kan bersyariat ya itu mun kita berpandai dalil Allah kita ini harapan dia pergi bau tampar sareknya kayaknya dulu coba ikam dipikir-pikir dulu, rasakan dulu yang menampar tadi itu kewin siapa dulu. Yang kisahnya kada puasa sama dan geritiknya bila kada geritik hatinya hendak puasa kada puasa artinya Tuhan menggeritikkan hati kada hendak puasa kada puasa. Coba jangan bini. Mak bangun aja kada mesak. Jangan bini. Kada kritiknya belum ada mesak. Kada kelaparan siapa. Ya lah. Jangan bini aku kada kritiknya belum mesak di sini. Iya, kita ini kan menghadang kritiknya. Kritiki ya kan. Orang yang belajar yang sasat tuh ada pada dua orang ini. Makalah terus. Ya tanpa bininya bawa kulitnya malah. Allah. Nah, yang keempat memelihara huruf-hurufnya dan tasdid-tasdidnya dan makhraj di tempat keluar huruf. Nah, karena yang kelima jangan ada salah baris yang merubah makna. Jangan tersalah barisnya. Ya lah, yang di atas tadi kan masalah huruf, jangan tak huruf. Ya lah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hancur. Ya Allah. Maka orangnya kayak ini rajin cepat datang. Berbaya tadawir langsung mencurcus ke muka jadi imam. Bismillah. Kada sadar diri. Ya Allah, kada belajar. Jangan sadar dirilah kita. Nah, jangan. Mun bagi inya sudah belajar tatap aja bacanya. Karena kawannya siratan lagi, kita kawan siratan aji bang.
Kalau bagi inya surangan itu dimaafkan bagi dia. Mulainya sembahyang surangan atau jadi makmum, bacaannya kayak itu untuk pribadi inya dimaafkan. Karena apa? Karena sudah ajalnya kan itu misalnya. Mungkin lidahnya kah tahadat atau apakah misalnya atau langitnya kah berubah misalnya. Ada kayak orang kena. Ya lo? Atau sumbing kah misalnya. Ya lo? Sallallahu hingga inya pribadi itu dimaafkan sah baginya. Tapi kalau mau bawa orang pada kawan, kecuali sesama kartu sama kartunya, aja sama pada sumbing. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Boleh. Ya lah, sama berarti sama, imamnya sama, boleh ini berjamaah. Jadi ya lah. sesama kita sama ya lah. Kita kawan. Nah, jadi khusus namanya langgarnya hubungan Rasulullah itu. Ya kamu jangan singgah situ, kamu dimenangkan jangan singgah situ. Ya lah. Hubungan kesebelasan juga lah. Nah. Oh, misalnya baca doa, jangan disuruh bilanya kada pas bacaannya. Karena apa? Karena ada orang yang mengaminkan ini orangnya pasti. Ya lah. Nah, jangan. Nah, jadi kita berpilih juga. Nah, jangan sembarangan. Kalau nyaman ya. Dia nyaman akan. Kalau nyaman aku jangan dia musikin ya. Nyaman akan. Ya Allah. Nah, tapi itu bilanya kada disuruh sih, bisa kada datang lagi jadi disuruh. Nah, barang minyak jangan disuruh. Nih, malah ini serangan dia kada merusak berarti ya. Malah. Bilanya hintalo tuh ada di kataraan tuh ada yang tambuk. Yang tambuk aja dibuang, dia kan sekataraan tuh dibuang atau sekataraan dimasaki. Pintar. Ya, berentean dimasaki. Yang tambuk dibuang, yang baik dibuang. Nah, pecahin berentean. Nah, tak. Ya, nah, buat tiga lepung, nah, udah lagi itu. Belum ada. Ya kalau, nang bujur tuh apa? Nang bijaksana. Nah, ini nih disisihkan. Ya kalau, nah kada baik disisihkan. Nah itu, ini kada. Nyaman aja, nyaman akan. Ya. Nah, makanya masalah hukum ini kada main masalah perasaan. Jadi pilihan pakai perasaan. Kebanyakannya tuh gugurnya tuh ke perasaan banyak. Ya, makanya kada ada yang jadi nabi jadi rasul tuh bibinian. Kalangan binian kada ada yang jadi nabi jadi rasul ada. Kenapa? Karena ini maanukan hukum tuh kadang-kadang bisa dikalahkan oleh perasaan. Asal nyaman lah jangan letak tangannya. Jadi ada turun, ada asam maras, ada hawa berarti jadi hakim, jadi al-buju. Nah, masalah hukum agama kada kawanya kisah perasaan asal kada nyaman, kisah bertawaduan kada kawa. Kada kawa mau kita tahu bacaan ini di bawah pada kita kada boleh tak kada boleh, haram hukumnya kada boleh. Ini hukum kita ini menjalankan perintah. Nah, lain masalah lain. Oh misalnya ini ada undang, ini ada nilai. Nah, biar wah itu bagus. Mau tambahkan orang lain masalah kenikmatan. Biar aja bagus ya. Bedulu tuh Pak, langsung ngejak. Ya lo, kata juga kita berkawan orang lain ya lo. Saruan misalnya. Ayo juga. Aku mau yang lo punya. Ayo jadi kami mau punya kawan punya ya. Aku kata juga. Ya lo, butakan. Ya lo. Nah bisa. Oh misalnya ada baju yang kurang hanyar. Lalu biar aja gini lah. Anak aku cukup hanyar nih, yang kan hanyar nih. Biar aja gini. Itu bagus. Ya nah, kalau masalah hukum tidak boleh gitu. Harus sesuai prosedur standar. Karena banyak biar tahu. Kalau kita tahu bacanya nih di bawah pada kita, jangan kada boleh. Wajib kita yang maju. Ada sahabat orang kayaknya jangan dipandang.
orang yang menjalankan perintah Allah yang bujur ikhlas karena Allah, ini kada peduli dicaci orang kah, dipuji orang kah, ini kada peduli. Yang penting aku menjalankan perintah Allah. Nah, itu yang bujur. Ini kadang-kadang masih ada perasaan karena sampai orang kayaknya, karena dianggap orang seorang ini kada tawadhu, bukan di situ tempatnya. Berarti ini karena manusia berarti. Yang kisahnya menyorong orang, biar aja. Itu berarti ini karena manusia, bukan karena Allah. Banyak orang katanya, yalah. Nah, menyerahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Udah boleh, yalah. Nah, kita pun sadar, aku kalau di bawah inya, wajar inya, aku inya jadi terus, kalau monggo silahkan. Bisa pantas inya yang jadi imam daripada aku. Kalau saya kita yang berdebutan. Berikan tamu masuk-masuk itu ya Allah, ini ya pada bisa aja berikan aku kesempatan jadi imam ini ya Allah, padahal aku kehendak masalah kehendak karena dulu diutamakan, bukan diutamakan masalah kehendak, masalah kepasihannya, masalah ilmunya ya Allah. Ini nggak ada ya Allah, ada berdua lagi, ada berkawan lagi, bedanya sawan, ada di sawannya lagi ya Allah. Nah beda, misalnya di kampung nih A lawan B sama bacaannya, kualitas bacaan kepastian sama. Si A ini hendak terus, nah itu salah. Si A ini berarti yang sombong, merasa bacaan orang kada ada yang pasnya, aku aja surangan pas. Padahal ada. Ya lah, aku aja yang bisa, nyari kada bisa, padahal ada yang bisa. Ya lah. Nah, padahal kan orang sombong. Ya lah, padahal seorang menggawi. Ya lah. Nah, ya lah. Dapatku kalau cetok. Nah, udah boleh. Ya lah, aman sama. Ayo, biar sama apa? Misalnya sama ilmunya sama, pasnya sama. Ya lah, sama pada bini seikong dia. Sama umur sama. Biar itu nyambat biar dia. Baca tengah jam kayak aja berikan makmum. Betul juga. Nah, ada boleh cerita lalu nipil jangan ya lah, bakalah saikong ya lah. Nah lain misalnya ilmunya sama, pastinya sama, umurnya sama, ulun bini saikongnya 2. Nah afdal nya 2 bini, pian afdal pian 2 bini. Ada yang 3. Nah saya kombin ini tahu diri lah, ya lah, karena ada yang 3. Nah, jadi ada urutannya, ya lah. Ada memandang Tuhan, ada. Bukan Tuhannya nomor 1 ada. Nih, yang dipandang Tuhan nomor 1 enggak. Yang pertama kepasihan, ya lah. Kepasihan diberinya dengan ilmu masalah sudahnya. Mun pasih wala, rukun marukun kada tahu, nah kabel juga, ya lah. Nah, kepasihan ilmunya yalah, kemudian yalah banyak mananya menggawi sunnah, artinya ibadahnya yang mana banyak. Misalnya pasti sama, umur sama, ilmunya sama, kemudian dari segi pengamalkan agamanya yang mana banyak, yang tak aktif hukum, yang tak rajin ibadah, si A, nah maka layak si A jadi sama pada ahli ibadah yalah. Nah, umur sama, ya lah. Nah, kemudian masalah haji pulang, nyamannya sudah haji, sama pada haji. Sudah tolong haji, B belum. Nah, pian yang si A nih maju. Kenapa? Karena kamu sudah haji, aku belum. Ya lah. Nah, haji sama pada haji. Nah, kemudian bini kau teh. Ya lah. Bini si A nih, ya lah, tak anum pada bini si B. Nah, nih yang si A nih ada maju. Kenapa? Bininya tak anum pada si B. Ya lah. Nah, karena si A ini berapa bini? 2. Ini seekor. Nah, milih pulang. Lanjut. Ya lah. Nah, jadi ada urutannya. Ya lah. Kada main. Aku Tuhan. Aku sudah haji. Itu bukan jadi tolak ukur belum. Belum jadi tolak ukur yang pertama kada. Bukan tolak ukur yang pertama. Aku haji. Aku Tuhan. Dah. Ya lah. Nah. Ini
ayah sudah haji, yang kada pas sembahyangnya, banyak kayaknya. Ya kalau ini ada duit, tulak haji, berilmu kan ya? Ya kalau haji kada sembahyangnya, banyak kayak dia. Ya Pak, jadi kada jadi patokan juga orang haji itu baik harus udah juga. Ya kalau harus maju juga, ada juga. Cicipin cik, udah jadi abdul deh. Akan jangan sahur handap, lancak ada abdul menjadi ya. Ya kalau nah sudah jam 10 Pak. Jangan, yang kelima, jangan ada salah baris yang merubah makna. An amta, an antu dibacanya an amtu, orang an amta nya an amtu, ada orang sampaikan an amtu ya lah. Yang keenam, jangan membaca dengan kiraat atau bacaan yang jarang dipakai serta merubah makna. Nah, kada boleh kita membaca bacaan yang kiraat. Nah, kiraat pun ada 7. Nah, jadi kita memakai bacaan tadi apa yang biasanya di kampung tuh baca kiraat apa? Kiraat hafaz. Ya itu aja, jangan mentang-mentang datang sekolah di Mesir belajar pesan kiraat yang 7 tuh. Allahu Akbar. Wadduhi wal-laili idza saji. Ngatung dua makmum. Itu menjadi fitnah. Bujur lah bacaanmu, tapi karena kau dibawa ke orang banyak kada tahu bacaan itu. Iyalah, ada boleh. Mata-mata sekolah di Mesir, ya Allah, menampayakan RC. Wadduhi. Woi. Ya Allah, bungol. Ya kalau orang kada bisa membawa diri ya kayak itu. Anak bertampai ilmu wara. Iyalah. Dan boleh memakai qiraat yang kada biasanya dipakai di daerah itu. Ada boleh. Apa kayak biasa orang memakai qiraatnya di kampung itu yang dipakai qiraatnya tadi. Kada boleh yang lain. Kalau kita belajar qiraat 7 bagus. Supaya kita tahu kayak ini bacanya. Kayak ini bacanya. Bagus jadi ilmu tambahan kita. Cuma itu ada pelajaran wajib kita. Ya lah, membaca belajar 7 qiraat. Bukan termasuk fardu ain, bukan. Itu tambahan aja. Sebatas menambahkan wawasan kita. Artinya pun ada orang dia tahu lah. Siapa yang kira yang baca Quran yang di ceramah-ceramah kajian? Lain. Yang wah ini yang berbulan. Lain Habib Syekh Rajan ada nak? Guru siapa? Guru Mahmud. Guru Mahmud. Nah, sini tuh bisa pakai kiraat baca. Takan aja Bang, tapi sini lihat di sini yang dihikai nih. Berenang buan habaib nama apa lagi nang? Buan habaib yang luar negeri bisa kita kan buan nang itu pasti belajar kiraat. Ya lah, atau ada buan habaib yang pernah sekolah di Yaman dan Dermaut biasanya bilang anak pasti belajar kiraat. Jadi tak karena sini ada sini membawakan kiraat nih. Ya no, tak lain bacanya kita pakai ini bacanya. Nah itu kiraat namanya. Jangan baca salah barisnya aja, salah nih tulisannya kayak salah. Boy, ya no, orang kiraatnya ada. Jangan, nyatakan barisnya apa ini kisah pinapinnya suara pinahar salah bacaannya. Nih seorang bungol. Harap membahas apa orang belajar kiraat. Seorang tahun ingin Tuhan lah. Ya lah. Sama toh. Bi'sal ismu. Aman. Ya lah. Bi'sal ismu. Bi'sal ismu tulisannya dibaca bi'sal ismu. Ya lah. Nah. Yang ketujuh, jangan mengganti satu lapas, satu huruf dengan lapas yang lain. Kada boleh mengganti huruf. Siratal ladzi diganti dengan siratal laji, kada boleh. Ya nah, to dibaca ta. Nah, boleh atau ta diganti dengan to, kada boleh juga. Ya nah. An amto, mo an amto. Misalnya ya lah. Yang kedelapan, membaca sekalian ayat Fatihah
termasuk Bismillahirrahmanirrahim, yaitu membaca sekalian ayat Fatihah ayat 1 sampai 7, termasuk Bismillahirrahmanirrahim, termasuk satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Artinya kada boleh ditinggalkan kalau kita madhab Imam Syafi'i. Bahkan hadis nabinya jelas ada Bismillah itu dia Nabi termasuk daripada surah Fatihah. Ada hadisnya. Oh, ada imam lain madahkan Bismillah itu bukan Fatihah, bukan termasuk Fatihah. Ada juga dirinya. Ya Allah, kalau saya ikam mengaras imam madhab, orang ilmunya luar biasa, seorang ada katak dan tamurung. Maka 9, membacanya dengan bahasa Arab. Ada boleh bahasa terjemah, ada boleh. Allah benar-benar dengan menyebut nama Allah yang pemberian, yang pemarasan. Ada boleh. Atau bahasa Inggris kah? Oh sini, yalah. Ada boleh. Wajib membaca Fatihah itu harus dengan bahasa Arab. Yalah. Kalau ada Islam Nusantara jangan hendak yang bahasanya. Nah, ini. Yalah. Biar jadikan keyakinan, memulihkan. Ikan murtad. Bimat ikam ada kami ahli sunnah wal jamaah kami yang sudah murtad ini kada guna lagi ikam biar yang saya pacu untuk nyebut akan aku Islam tatap ikam murtad ya Allah. Nah, Allahu Akbar. Nah, membacanya dengan bahasa Arab, tiada boleh terjemahannya, kada boleh, atau diganti dengan bahasa lain ya Allah. Bahasanya kan ada bahasa Arab pasaran, ada Arab yang fasihah, ada bahasa kitanya kayak kitanya ada bahasa Indonesia, ada juga bahasanya daerah ya lah. Nah, pakai bahasa daerah ini membaca Fatihah kada boleh ya lah. Nah, misalnya yang ke-10, membacanya di waktu berdiri bagi yang puasa berdiri. Artinya Fatihah itu andaknya di waktu berdiri, rukunnya bukan di waktu rukuk baca Fatihah, bukan di waktu iktidal, bukan di waktu sujud, bukan di waktu tasawuf akhir baca Fatihah, bukan di situ tempatnya, ada sah. Yalah. Nah, kemudian membaca Fatihah ini tiap-tiap rakaat. Nah, tiap-tiap rakaat membaca Fatihah kecuali rakaat masbuk. Nah, kayak namanya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatir lana fi dinina ma'al qudri unsa wa lakal rabbi waffiqna bi kulli ma tardu qawlan wa fi'lan karama wa rizqin kulli halalan da'ima wa akhiran ya ahlana nahdu bil khairi wa nubadu la syarrabana aslih lana والأكبر برضا منك نريد واقض عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسل الملك واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تنشر مصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام وعلى الصحب مصابيح الهدى اللهم بنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في هدى ولا تولنا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.